Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Basri dari Universitas Pamulang dengan NIM 211010550831. Di sini saya akan coba untuk mempresentasikan mata pelajaran Sistem Informasi Pemasaran dengan dosen pengajar Bapak Joko. Dan di sini saya akan menganalisa tentang kegagalan sistem informasi pemasaran di swalayan Transmart. Yang kita tahu Transmart didirikan pada tahun 1998, yaitu di 14 Oktober dengan nama sebelum Transmart dia dengan nama adalah Carrefour Indonesia dan berganti nama menjadi Transmart pada tahun 2014, yaitu di bulan Juni tanggal 6, yang terletak bahwa Transmart ini kantornya adalah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan Transmart adalah jaringan hypermarket dan pusat perbelanjaan di Indonesia dengan 86 gerai. Transmart menawarkan lebih dari 40.000 produk dan memiliki visi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, dan Transmart juga telah mengalami yang kita tahu adalah mengalami penurunan jumlah gerai sejak tahun 2019 dan pada tahun 2022, dan 12 gerai tersebut Transmart ditutup. Penutupan gerainya itu sepanjang dari tahun 2019 sampai 2022 itu sebagian besar yang ditutup di daerah Jakarta dan di Kota Batam. Dan penutupan gerai-gerai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pandemi COVID-19 di tahun 2019, sehingga pola konsumsi belanja masyarakat lebih cenderung berubah dari sistem informasi pemasarannya, karena sistem informasi pemasaran yang diterapkan dari Transmart itu kurang efektif. Dan di sini saya coba untuk menganalisa gagalnya Transmart di sistem informasi pemasaran. Yang kita tahu Transmart dari awal peluncuran hingga sekarang ketika memang sudah gagal, saya coba untuk menganalisa. Yang pertama adalah ketidaksesuaian strategi pemasaran sistem informasi pemasaran yang diterapkan Transmart tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pelanggan atau tren pasar yang terus berkembang. Dan kurangnya inovasi untuk menarik pelanggan di era digital menyebabkan kehilangan daya saing. Secara detailnya, Transmart perlu transformasi harusnya waktu itu dari secara manual menjadi digital yang komprehensif, termasuk meningkatkan sistem informasi pemasaran yang berdampak berinvestasi dalam teknologi pemasaran terkini dan mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif dan berfokus pada pelanggan untuk dapat bersaing secara efektif di pasar retail maupun retail modern. Yang keduanya adalah teknologi yang tidak optimal. Sistem informasi pemasaran mengalami masalah teknis seperti sistem yang lambat, kurang handal, dan tidak ramah pengguna, serta kurangnya pembaruan berkala mengakibatkan penurunan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang buruk, pengalaman pelanggan yang negatif, dan kerentanan dan keamanan. Hal ini berujung pada kehilangan peluang penjualan dan daya saingnya. Yang ketiga adalah kurangnya integrasi sistem informasi pemasaran, itu tidak terhubung dengan sistem lain seperti manajemen inventory, customer relationship management, atau pembayaran secara digital, sehingga menimbulkan hambatan dalam memberikan pengalaman pelanggan yang kurang mulus. Dan kemampuan untuk bersaing di pasar yang kompetitif. Dalam integrasi sistem yang komprehensif sangat penting untuk meningkatkan efisiensinya, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendukung pertumbuhan bisnis di Transmart. Yang keempat adalah minimnya pemanfaatan data pelanggan. Data pelanggan yang dikumpulkan melalui sistem informasi pemasaran tidak dimanfaatkan dengan baik
untuk analis perilaku atau kebutuhan pelanggan. Akibatnya, promosi atau kampanye pemasaran yang dilakukan cenderung generik dan kurang relevan. Dan untuk mengatasi hal ini, harusnya Transmart perlu mengintegrasikan teknologi big data, membuat kampanye yang dipersonalisasi, serta memanfaatkan data untuk program loyalitas guna meningkatkan pengalaman pelanggan dan daya saing di pasar. Yang kelima adalah kelemahan promosi digital. Promosi digital yang dilakukan Transmart kurang inovatif dan tidak mampu bersaing dengan strategi pemasaran secara agresif. Contoh hal seperti e-commerce atau retail modern lainnya, dan minim interaksi di media sosial dan tidak memanfaatkan teknologi modern seperti iklan berbayar atau personalisasi. Akibatnya engagement rendah dan promosi tidak efektif. Seharusnya Transmart punya solusinya yang bisa meliputi inovasi konten, aktivasi media sosial, strategi channel, penggunaan teknologi digital, dan kampanye yang konsisten untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas promosi. Yang keenam adalah persaingan ketat dengan e-commerce. Transmart kesulitan bersaing dengan platform e-commerce yang menawarkan kenyamanan berbelanja dan kurangnya inovasi digital, promosi yang tidak kompetitif, pengalaman belanja yang kurang menarik, dan pemanfaatan teknologi yang minim. Hal ini menyebabkan pelanggan lebih memilih belanja di e-commerce dibandingkan berbelanja di Transmart. Karena e-commerce yang bisa menawarkan kenyamanan, harga bersaing, dan layanan yang lebih baik. Seharusnya Transmart harus bisa beradaptasi dengan tren digital dan meningkatkan strategi pemasaran serta layanan pelanggan dengan secara pemasaran seperti pesaing lainnya. Yang ketujuh adalah persepsi publik terhadap Transmart. Persepsi publik terhadap Transmart menurun karena pengalaman berbelanja yang tidak memadai, kurangnya promosi yang menarik, serta ketidakmampuan bersaing dengan e-commerce dan retail modern. Hal ini menyebabkan pelanggan setia berpaling, loyalitas menurun, dan citra perusahaan melemah. Harusnya Transmart punya solusinya. Solusinya adalah pertama, pengalaman pelanggan. Sediakan layanan berbelanja yang nyaman seperti integrasi belanja online atau dengan cara offline dan offline. Yang keduanya adalah perbaiki strategi promosi. Tawarkan diskon yang kompetitif dan personalisasi kampanye pemasaran berdasarkan data pelanggan. Yang ketiganya adalah adopsi teknologi modern. Gunakan teknologi seperti big data dan AI untuk memahami preferensi pelanggan dan meningkatkan layanan. Yang keempat adalah fokus pada layanan pelanggan. Transmart harusnya bisa meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan di toko fisik dan platform digitalnya. Yang kelimanya adalah rebranding dan komunikasi publik. Lakukan rebranding untuk memulihkan citra perusahaan dan tingkatkan komunikasi melalui media sosial untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Itu yang harusnya dilakukan sama Transmart. Dari presentasi ini saya coba untuk simpulkan bahwa dampak kegagalan sistem informasi pemasaran Transmart disebabkan oleh kurangnya penyesuaian strategi dengan kebutuhan pasar dan lemahnya infrastruktur teknologi dan kurangnya inovasi dalam pemasaran digital. Dampaknya adalah penurunan loyalitas pelanggan, performa bisnis yang melemah, dan kesulitan bersaing dengan kompetitif. Terima kasih. Cukup sekian untuk presentasi saya mengenai analisis pasar Transmart. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.